Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam dimanapun teman-teman berada. Baiklah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang ukuran pemusatan data. Jadi apa sih ukuran pemusatan data? Nah, ukuran pemusatan data adalah istilah lain dari ukuran lokasi. Dapat diartikan sebagai suatu nilai kecenderungan dari kelompok pengamatan atau sekelompok data. Dengan kata lain, ukuran lokasi adalah sama dengan ukuran pemusatan data, yang merupakan nilai yang mewakili suatu kelompok pengamatan dan yang juga bisa dianggap merupakan pemusatan data dari kelompok pengamatan tersebut. Biasanya nilai ini berada pada bagian tengah dari nilai-nilai kelompok pengamatan. Ukuran pemusatan data yang akan kita bahas di sini adalah rata-rata atau disebut juga mean, median, dan modus. Di dalam kehidupan sehari-hari sering disebut juga rata-rata hitung, median, dan modus. Juga dikenal dengan istilah rata. Kita mulai contoh ya. Nah, rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung mean dari data tunggal. Nah, rumusnya adalah yang seperti dituliskan. X bar sama dengan sigma X per N. Itu artinya kalau sigma itu penjumlahan ya. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn per N. Nah, di mana X bar itu adalah rata-rata hitung atau mean, X mewakili data dan N jumlah datanya. Nah, di sini ada contoh soal. Hitunglah rata-rata hitung dari nilai 7, 6, 3, 4, 8, dan 8. Nah, kita masukkan rumus dari rata-rata hitung data tunggal dulu ya, gampang kok. X bar itu sama dengan X1 itu melambangkan nilai yang pertama. Yang ini X1, kemudian ini X2 dan seterusnya. Yuk kita tulis saja. Di sini X1-nya 7, kita tambahkan 6, kita tambahkan 3, 4, 8 dan 8. Kita bagi berapa ya teman-teman? 1 2 3 4 5 6. Kita bagi dengan 6. Jadi hasilnya 7 tambah 6 13 tambah 3 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 8 28, tambah 8 36, 36 dibagi dengan 6, hasilnya 6. Nah, gampang ya teman-teman untuk mencari nilai rata-rata dari data tunggal. Oke, sekarang kita akan masuk rata-rata hitung dari data berkelompok. Nah, itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Mi per N. Itu dari beberapa buku berbeda ya teman-teman. Ada yang beberapa buku menggunakan sigma Xi dikali Fi dikali Xi per Fi bisa juga. Nah, ini tergantung buku dari yang teman-teman pakai. Keterangannya, X bar adalah rata-rata hitungnya atau mean. Sementara Fi itu adalah frekuensinya. Frekuensi itu yang mana? Yang banyak orang itu, banyak mahasiswa. Kemudian Mi itu adalah nilai tengah kelas interval. Kemudian N itu jumlah datanya. Nah, di sini ada contoh soal. Hitunglah rata-rata hitung dari tabel berikut. Nah, di sini ada tabel berat badan 100 orang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi pada tahun 2020. Nah, di sini teman-teman sudah menemukan berat badannya ini interval ya. Sedangkan banyak mahasiswa ini disebut juga Fi. Nah, ini Fi. Nah, yang perlu kita cari adalah apa? Mi. Mi itu nilai tengah. Nah, di sini kan frekuensinya dari 60 sampai 62. Jadi, coba kita buat tabel aja dulu untuk mencari nilai Mi. Nah, di sini kita akan mencari nilai Mi.
Cara mencarinya gampang ya teman-teman, bisa menggunakan seperti ini. Ini saya garis saja. Nah, untuk mencari nilai tengah itu bisa ditulis dari 60 sampai 62. Cari tengah-tengahnya yang mana? 60, 61, 62. Ini ya teman-teman, yang tengah 61. Atau teman-teman bisa menggunakan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas kita bagi 2. Contohnya 60 kita tambahkan 62 kita bagi dengan 2. Sama saja ya teman-teman, hasilnya 61. Oke, gampang ya mencari MI. Nah, di sini kita tulis yang pertama 61. Yang ini berapa? Yang 63 sampai 65. Iya, 64. Terus 67. Terus 70. Selanjutnya adalah 73. Benar. Gampang ya untuk mencari nilai MI. Nah, selanjutnya dari rumus ini FI sudah diketahui. Coba saya contek saja. FI nya sudah diketahui, yaitu ini FI 10, 25, 32. Kemudian MI nya diketahui. Tapi di sini dicari perkalian, FI dikalikan MI ya teman-teman. Jadi harus kita buat satu buah kolom lagi. Nah, untuk mencari nilai FI kita kalikan dengan MI. Yuk kita kalikan. FI dikali MI. Nah, 10 berarti FI nya kan banyak mahasiswa, MI nya sudah tahu nilai tengah, tinggal kita kalikan ke sini. Jadi 10 kali 61 610 ya, 610. Kemudian nah gampangnya itu teman-teman menggunakan kalkulator ya. Bisa, boleh banget menggunakan kalkulator. Kemudian 64 kali 25 atau 25 kali 64 itu 1600. Kemudian 32 kali 67 2144. Kemudian 15 kali 70 1050. Dan terakhir 73 dikali 18 1314 ya. 1300. Saya hapus saja, ini tidak kelihatan jadinya. 1314. Nah, sedangkan yang dicari sini apa? Sigmanya ya teman-teman, yang dicari sigmanya. Berarti sigma FI dikali MI. Berarti semua ini kita jumlahkan ya teman-teman. Saya buat satu baris lagi untuk menjumlahkan. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan 610 ditambah 1600 ditambah 2144 ditambah 1050 ditambah 1314. Hasilnya berapa ya? Di sini saya sudah jumlahkan 6718. Sedangkan N itu yang mana teman-teman? N itu adalah jumlah data. Ya sama saja, ini kita jumlahkan semua. 10 tambah 25 35 tambah 32 tambah 15 tambah 18. Tapi kita sudah tahu hasilnya 100 ya teman-teman. 100. Jadi tinggal ini kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi apa? X bar sama dengan sigma FI kita kalikan dengan MI per N. Itu sama dengan sigma FI dikali MI, kita tahu berapa? 6718. Kita bagi dengan N. N-nya 100. Berarti sama dengan 67,18 ya. 0,18. Oke, gampang ya teman-teman untuk mencari nilai rata-rata dari tabel distribusi frekuensi. Yuk, kalau sudah paham kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut ke nilai tengah atau median dari data tunggal. Median ini disebut ya nilai yang tepat di tengah-tengahnya.
Nah, median untuk data tunggal dapat dicari dengan pedoman sebagai berikut. Yang satu, pertama ya, jika jumlahnya ganjil, maka mediannya adalah data yang paling tengah. Yang kedua, jika jumlah data genap, maka mediannya adalah hasil bagi jumlah dua data yang berada di tengah. Nah, kita ambil contoh soal. Di sini ada tentukan median dari data berikut 4, 3, 2, 6, 7 dan 5, 8. Kemudian yang kedua 11, 5, 7, 4, 8, 14, 9 dan 2. Nah, penyelesaian. Cara yang pertama adalah teman-teman harus mengurutkan datanya. Kita kerjakan yang A dulu ya. Teman-teman mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya ya. Cara tergampang adalah mencoret. Coret ya dari data yang terkecil 2, kemudian 3, kemudian 4, 5, 6, 7 dan 8. Terus mana sih mediannya? Median adalah data yang paling tengah. Coba kita coret saja dari kiri kanan, kemudian kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi. Nah, diketahui ya teman-teman, mediannya yang mana? Mediannya adalah data yang tepat di tengah-tengah. Nah, di sini diketahui mediannya adalah 5. Nah, berarti median sama dengan 5. Oke, gampang ya teman-teman. Kemudian kita kerjakan yang B. Yang B itu kita urutkan dari data terkecil dulu. Di sini ada 4, kemudian ada 5, kemudian ada 7, terus 8, terus ada 9 ya, kemudian ada 11, kemudian 12 dan 14. Nah, terus yang mana ya teman-teman yang merupakan median? Nah, di sini ya kita coba kayak tadi, dicoret dari ujung dulu. Nah, seperti ini. Oh, ternyata mediannya ada 2, antara 8 dan 9. Caranya bagaimana? Ya, caranya tinggal kita ini tadi, pedoman kedua, jika jumlah data genap, maka mediannya adalah hasil bagi jumlah dua data yang berada di tengah. Berarti di sini median itu sama dengan 8 kita tambah 9 kita bagi dengan 2. 8 tambah 9 17, kita bagi dengan 2 itu sama dengan berapa? 8,5. Oke, gampang ya untuk mencari median dari data tunggal. Terus bagaimana sih kalau kita mencari median dari data yang berkelompok? Yuk kita lanjut ya teman-teman, membahas nilai tengah dari data berkelompok. Nah, di sini rumusnya adalah median sama dengan B ditambah N/2 dikurang FKII dibagi F median dikalikan dengan P. Sedangkan ME-nya itu adalah median, B itu tepi bawah kelas median, N itu jumlah frekuensi, FKII adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, P itu panjang interval, F median itu adalah frekuensi dari kelas median. Ini gampang ya teman-teman, tinggal ini kan rumusnya ini diketahui sudah rumusnya. Berarti teman-teman tinggal menggunakan rumusnya saja dari yang diketahui. Nah, di sini saya hapus ya, kurang rapi, kurang rata. Oke. Sama saja, udah biarlah. Nah, di sini yang diketahui
Nah, ingat ya teman-teman, di sini kan ada tepi bawah kelas median. Mencari rumus tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kalau tepi atas berarti batas atas ditambah 0,5. Berarti di sini B. Ingat kelas median. Kelas median adalah kelas yang tepat berada di tengah-tengah. Yang di sini 40 kita bagi 2 berarti tengah-tengahnya adalah 20 ya teman-teman. Tinggal kita tambahkan saja frekuensinya di manakah yang memuat nilai 20, disitulah kelas mediannya. Jadi 5 tambah 2 7 tambah 13 20. Berarti di sini ya teman-teman nilai mediannya berada di sini. Jadi batas bawahnya itu yang mana? Batas bawah itu 71. Jadi untuk mencari tepi bawah kelas median berarti batas bawah kita kurang dengan 0,5. Sedangkan batas bawahnya tadi diketahui 71, kita kurang 0,5 berarti 70,5. Yuk kita cari lagi N. N berapa? N itu diketahui banyak datanya. Oh, di sini ada 40. 2 tambah 5 tambah 13 tambah 14 tambah 4 tambah 2 itu 40. Kemudian FKII. FKII adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya teman-teman sudah mengetahui ya. Sini loh. Nah, kelas median di sini. Berarti sebelumnya yang mana? Yang di atasnya sebelumnya. Berarti yang di atasnya itu tinggal kita jumlahkan. 2 kita jumlahkan dengan 5 berarti 7 ya teman-teman. Ups. 7 ya teman-teman. Oke, saya ganti warnanya. Berarti 2 kita tambah dengan 5 sama dengan 7 ya. Kemudian panjang interval. Panjang interval adalah jumlah interval keseluruhan. Jadi 6, 5, 6, 6 dan 6, 7 ya. Dari sini ya teman-teman. Sama saja kalau menggunakan di bawahnya, berarti panjangnya 1, 2 dan 3 ya. 65 nya wajib dihitung loh. Berarti di sini panjang intervalnya 3. Terakhir adalah frekuensi kelas median. Adalah ya udah kita tahu sini ada 13. Nah, setelah semua diketahui ditanyakan apa? Adalah mediannya. Mediannya yang mana? Jadi kita selesaikan saja ya di sini ya teman-teman. Penyelesaian. Tanda seru. Nah, kita tulis rumusnya dulu. Median sama dengan terlalu mepet sana ya. Oke. Di sini median sama dengan tepi bawah kelas median kita tambah dengan N per 2 kita kurang dengan FKII per F median. Ingat ya teman-teman, untuk rumusnya ini di beberapa buku berbeda, jadi nggak usah khawatir. Ada yang menggunakan FKII, ada yang menggunakan notasi lain, ada yang menggunakan sigma F2 dikalikan O, macam-macam ya nanti. Nah, di sini langsung saja kita kerjakan. B-nya berapa? B-nya itu 70,5. 70,5 kita tambahkan dengan N-nya berapa tadi? 40 per 2 kita kurang dengan FKII. FKII mana? 7 per kelas median 13 kita kalikan dengan 3 sama dengan 40 per 2 20 kurang 7 berarti 13 ya. Wih, ketahuan udah 70,5 tambah 13 bagi 13 1 kali 3 ya. 3 berarti sama dengan 70
3,5. Nah, gampang ya teman-teman untuk mencari kelas median. Jadi di sini adalah 73,5. Berarti di tengah-tengah ya, antara 73 dan 74. Oke, gampang ya untuk mencari nilai median. Kita lanjut lagi ke mencari nilai modus ya teman-teman. Modus atau mode. Nah, modus ini dalam bahasa kita sehari-hari adalah nilai yang paling sering muncul dari data tunggal dulu ya. Contoh soal di sini. Tentukan modus dari data berikut. Penyelesaian. Nah, ini 1, 4, 7, 8, 9, 9, 11. Langsung saja kita kerjakan. Nilai yang paling banyak muncul yang mana? 1 cuma 1, 4 cuma 1, 7 cuma 1, 8 cuma 1. Nah, ini ada 9. Berarti modusnya berapa? Modus sama dengan 9. Kemudian yang B 1, 4, 7, 8, 9. Oh, nggak ada ya. Tidak ada yang 2. Berarti modusnya apa? Semuanya? Bukan, tidak ada. Kemudian yang C, modusnya yang mana? 1, 2, 4, 4, 7, 9, 11, 11, dan 13. Yang mana yang paling sering muncul? 4 dan 11. Nah, untuk modus sendiri boleh 2 ya teman-teman. Yuk, karena bisa yang C, yang D, yang mana modusnya? Yang mana? Ayo. Sudah tahu ya, berarti 1, 3, 7, dan 12 ya. Dan 12. Gampang ya teman-teman mencari nilai modus dari data tunggal. Tapi apakah segampang ini untuk mencari nilai modus dari data berkelompok? Yuk kita lanjut. Nah, modus dari data berkelompok. Nah, di sini keterangan rumusnya dulu. Modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Keterangannya modus itu dilambangkan dengan MO atau modus, sedangkan L tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, P itu panjang interval. Gampang ya? Coba kita mulai dari diketahui. Nah, diketahui. Di sini yang dicari L. L itu apa? Tepi bawah kelas modus. Nah, tinggal teman-teman lihat nilai yang paling sering muncul itu yang mana? Yang paling sering muncul. Saya tandai warna biru. Oh iya, ada 32. Berarti tepi bawahnya yang mana? Tepi bawah adalah, ingat, batas bawah kita kurangkan dengan 0,5 ya teman-teman. Berarti L sama dengan batas bawah kita kurang dengan 0,5. Batas bawah modusnya ya, maksudnya di sini. Batas bawah modus itu 66, kita kurang 0,5. Berarti di sini 65,5 L-nya. Sedangkan di sini ada D1. Apa sih D1? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas modus tahu. Kalau selisih itu kan tinggal dikurangkan. 32 kita kurangkan dengan 25. 32 kita kurang dengan 25 itu berapa? 7 ya teman-teman. Kemudian D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 32 kita kurangkan kita kurangkan lagi dengan 15. 32 kita kurang 15. Oh, lebih banyak 10 ya. Berarti 17. Sedangkan P, nah panjangnya ya gampang kayak tadi, 60, 61, 62. Berarti panjang intervalnya 3.
ditanyakan apa? Ditanya itu modusnya. Berarti langsung kita jawab ya teman-teman sebelah sini. Penyelesaiannya tinggal ya kita tulis rumusnya dulu ya biar gampang. Modus sama dengan L sama di plus atau ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan P. L nya kita udah tahu ya, 65,5 ditambah D1 nya itu 7, di bawahnya itu 7 ditambah dengan 17, di sini 7 ditambah dengan 17 dikalikan dengan P. P nya 3 sama dengan ya 7 tambah 24 kali 3 24. Nah ini 7 kali 3 bagi 24, kemudian ditambahkan dengan 65,5. langsung saja hasilnya ya 66,375 ya teman-teman. Gampang ya ternyata untuk membuat atau menemukan modus dari distribusi frekuensi. Oke, sekian dulu ya, nanti kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, assalamualaikum.